Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Hamdan li ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa yang selalu saya banggakan, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti perkuliahan perkembangan hukum keluarga di dunia muslim. Semoga meskipun perkuliahan kita ini masih dalam rangka dilaksanakan secara online karena pandemi COVID masih dinyatakan dalam keadaan darurat oleh pemerintah, teman-teman diharapkan tetap bisa menyimak dengan baik, menerima informasi dengan baik, dan menyerap apa yang disampaikan oleh pengajar, oleh dosen dengan baik dan juga diaplikasikan dengan baik pula. Tak lupa saya secara pribadi dan juga untuk teman-teman semua untuk selalu mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus selalu tetap dilaksanakan karena kesehatan itu penting dalam proses belajar mengajar. Baiklah teman-teman mahasiswa, sebagaimana yang saya sampaikan pekan lalu dan sesuai dengan silabus yang saya bagikan, bahwa di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang seputar sejarah reformasi hukum keluarga di dunia muslim, berikut metode reformasinya, dan mungkin kita akan membaca secara singkat respons dunia muslim terhadap perubahan-perubahan itu. Mengapa kita membahas ini dan mengapa pembelajaran terhadap materi ini penting untuk dikaji di semester ini? Ini karena perubahan yang terjadi di dunia muslim itu berbeda-beda. Nah, paling tidak dengan kita memahami sejarah metode reformasi dan kemudian nanti kita akan membaca secara lebih lanjut dan lebih detail tentang perkembangan yang terjadi di berbagai wilayah, kita bisa memahami aspek sosiologis, aspek politik, aspek geografis, aspek ekonomi, yang kesemuanya itu memiliki perbedaan yang signifikan di masing-masing wilayah. Sehingga konfigurasi hukum pun yang dihasilkan tentu akan berbeda. Nah, dari sinilah penting mengkaji sejarah reformasi sehingga mengetahui duduk perkara awal mula reformasi hukum keluarga itu seperti apa. Nah, biar pembelajaran hari ini terkesan lebih mengasyikkan dan tentu biar teman-teman lebih mudah menyimaknya, maka saya kira perlu untuk share screen ya. Oke, saya share screen dulu hasil beberapa catatan saya. Sebentar teman-teman ya. Oke, ini sebentar, mohon ditunggu. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Saya kira sudah kelihatan, dan jika belum kelihatan silakan, mungkin koneksi yang ada di teman-teman belum optimal. Oke. Tapi suara saya terdengar kan secara jelas? Oke, terima kasih. Oke, baiklah, kita mulai ya. Kira-kira materi reformasi pembaharuan hukum Islam keluarga di dunia muslim ini yang akan kita kaji hanya beberapa bagian saja, yaitu tentang tiga hal. Yang pertama, paling enggak nanti kita berbicara sejarah reformasi hukum keluarga. Ya, yang kedua nanti kita juga akan mengkaji tentang metode reformasi hukum keluarga. Dan yang ketiga tentu kita juga akan
berbicara tentang bagaimana respons negara Muslim atas reformasi hukum keluarga. Nah, dari sini kita akan mulai dari bagian sejarah dulu. Nah, di antara teman-teman nih, apakah sudah ada yang mengetahui kira-kira negara manakah yang mengawali reformasi hukum keluarga? Ada yang tahu? Ya, silakan Irawan. Ya, silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Oke. Ya, betul sekali, tepat, Turki. Turki adalah negara pertama yang mengawali reformasi hukum keluarga. Nah, reformasi hukum keluarga itu dilakukan di abad ke-20, tepatnya pada tahun 1915, yang terjadi di era kekhilafahan Turki Utsmaniyah dalam pimpinan Sultan Muhammad V. Nah, namun pertanyaannya, apakah ini reformasi yang pertama kali terjadi di Turki? Nyatanya tidak. Sebelum ini di abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1800-an, penghujung abad ke-19 tepatnya, Turki juga melaksanakan reformasi hukum. Reformasi hukum di bidang pidana, di bidang dagang, dan beberapa di bidang lainnya. Jadi intinya masalah reformasi hukum, Turki menganggap hal itu bukan hal yang asing, dan ini menjadi sebuah hal yang baru bagi mereka. Makanya mereka berani untuk mengambil reformasi hukum keluarga. Mengapa mereka perlu mereformasi hukum keluarga? Alasannya adalah ini. Karena Al-Majallah, kitab hukum perdata Turki yang disusun sebelum ini, yang memang madhabnya cenderung ke Hanafi, dirasa atau dinilai tidak memberikan nilai keadilan kepada pihak istri. Nah, karena itulah dalam reformasi pertama Turki ini, dalam bidang hukum keluarga muncul 2 dekret. Apa saja itu? Yang pertama, pengaturan tentang hak cerai istri yang ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun. Dan yang kedua, tentang hak istri mengajukan cerai jika suaminya terbukti sakit lepra atau sakit jiwa. Nah, 2 hal ini sebelumnya dalam Al-Majallah tidak diperbolehkan. Ini karena mengikuti mazhab Hanafi. Akan tetapi pada perkembangannya hal itu dirasa tidak memberikan dampak yang signifikan, terkesan mencederai hak-hak istri. Akhirnya untuk mengakomodir keluhan para wanita saat itu dan kegelisahan Sultan tentunya, diaturlah pembaruan itu dengan pola reformasi melalui dekret raja. Nah, dan ternyata di 2 tahun berikutnya Turki mengundangkan undang-undang hukum keluarga. Yang ini juga merupakan bentuk reformasi meskipun mayoritas isinya masih berafiliasi kepada mazhab Hanafi. Namun sayangnya 10 tahun kemudian, 1 dekade kemudian, ternyata reformasi itu berujung pada perubahan hukum yang cukup signifikan. Jika dahulu Turki mereformasinya masih cenderung ke mempertahankan sistem hukum Islam, kini Turki sudah mengadopsi kitab undang-undang hukum perdata Swiss. Yang ini termasuk proses sekularisasi, dan sejak saat itu para pakar menilai perkembangan hukum keluarga terkait reformasinya di Turki modern terkesan terhenti. Ini tidak lain karena proses sekularisasi negara Turki yang telah berubah menjadi republik, yang juga merambah ke berbagai lini termasuk ke hukum keluarga, ke pidana, ke pendidikan, dan keagamaan dan aspek lainnya. Lalu kita perlu bertanya nih, mengapa sih perlu reformasi hukum keluarga Islam? Apa sih urgensinya? Dan kira-kira apa sih dampaknya? Dan ternyata ada 4 alasan yang dicatat oleh salah satu pakar peneliti hukum keluarga Islam di dunia Muslim, yaitu Anderson. Setidaknya ada 4 hal. Apa? Yang pertama, sebelum ini teman-teman masih bisa menyimak ya? Masih jelas ya penjelasan saya ya? Oke. Yang pertama alasan ekonomi. Nah, yang kedua alasan politik, dan yang ketiga itu alasan hukum. Yang keempat alasan sosiologis. Apa itu alasan ekonomi?
Alasan ekonomi itu adalah berkaitan dengan bagaimana potensi perekonomian dalam hukum keluarga yang dalam hal ini terdeteksi melalui wakaf. Ternyata jika diberdayakan, jika direformasi, memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyejahterakan perekonomian negara. Nah, karena itulah wakaf yang dulu terkesan, pengaturannya terkesan statis dan kaku, dengan reformasi, keberadaan wakaf itu bisa menunjang perekonomian nasional. Maka perlulah reformasi hukum keluarga. Nah, alasan politiknya apa? Nah, dulu umat Islam itu dipandang tidak mampu atau tidak mau menerima perubahan dari berbagai dimensi, berbagai keadaan, kata para peneliti atau para pakar orang-orang Barat saat itu yang memandang dunia Islam itu tidak mau menerima perubahan yang terjadi. Nah, memang sistem hukum Islam itu bertahan cukup lama di dunia Muslim. Sistem hukum Islam itu sangat kuat sekali. Akan tetapi gempuran sistem hukum Barat itu ternyata mampu menggeser imunitas hukum Islam, sehingga keberadaan hukum Islam itu mau tidak mau harus meresepsi perubahan yang terjadi dari sistem hukum Barat yang diperkenalkan oleh orang-orang Eropa di berbagai dunia Muslim termasuk Turki. Nah, disinilah pentingnya menunjukkan bahwa syariat Islam, bahwa hukum Islam yang telah dipraktikkan oleh umat Muslim sejak dahulu itu mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan konteks. Nah, ini adalah alasan politik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu mampu beradaptasi sepanjang masa, pun demikian dengan aspek hukum keluarganya. Kalau alasan hukum itu berkaitan dengan bagaimana mengatur administrasi sehingga terjadi pelayanan hukum secara efisien dan efektif, termasuk juga secara substansi ada pola kesatuan suara sehingga tidak terjadi perdebatan pendapat karena berbagai banyak sumber. Kemudian yang keempat, alasan sosiologis. Alasan sosiologis itu berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat itu kan dinamis, masyarakat itu terus berubah dan berkembang. Nah, karena masyarakat berkembang dan berubah, maka otomatis hukum mestinya dan seyogianya bisa mengimbangi pergerakan masyarakat. Nah, karena itulah reformasi diperlukan untuk mengimbangi konteks sosial yang terus bergerak dan terus berubah sepanjang waktu. Nah, disinilah 4 alasan ini menjadi pijakan dasar untuk melakukan reformasi hukum keluarga Islam. Dan tentu 4 alasan ini bisa dideteksi di berbagai reformasi hukum Islam yang lain, seperti dalam hukum ekonomi syariah, terus hukum pidana Islam, termasuk hukum perdagangan Islam dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan memahami secara singkat nih. Kira-kira maksud reformasi itu apa? Oh, ternyata maksud reformasi hukum Islam itu membuat hukum keluarga menjadi sesuatu yang baru. Apa maksudnya? Nah, maksudnya dalam bentuk isi maupun bentuk terjadi perubahan. Isinya kalau dahulu hukum keluarga itu masih cenderung ke fikih, saat ini hukum keluarga sudah tidak lagi cenderung atau secara mutlak menampilkan wajah fikih konvensional. Nah, contohnya nih, undang-undang perkawinan dulu itu tidak perlu meminta persetujuan mempelai pria maupun wanita dalam pernikahan. Tetapi sekarang dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia ternyata mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai pria dan wanita dalam proses nikah. Ini adalah salah satu bentuk pembaharuan dalam aspek isi. Kalau dalam bentuknya ternyata pembaharuan itu bukan lagi berbentuk fikih. Tidak seperti fikih diperbaharui menjadi fikih diperbaharui menjadi fatwa menjadi fatwa baru, enggak. Tetapi yang diperbaharui adalah bentuknya, wujudnya. Kalau dulu fikih, kalau sekarang menjadi undang-undang dan kodifikasi. Nah, tapi apakah pembaharuan itu mutlak semuanya berubah? Enggak. Ternyata tidak semua pembaharuan hukum itu meninggalkan fikih secara totalitas. Ada beberapa aspek yang tetap dipertahankan. Misalnya ini tentang rukun perkawinan. Kalau dalam rukun perkawinan itu kan
ada apa yang pertama? Mempelai, wanita dan pria, kemudian ada wali, ada sigot akad ijab qabul, dan kemudian ada saksi nikah. Itu kalau itu kalau rukun nikah yang ada di dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan itu tidak diubah dalam KHI, itu tetap ada. Meskipun pada perkembangannya ada wacana memasukkan pencatatan nikah menjadi salah satu rukun, tetapi di KHI pun atau hampir di berbagai mayoritas negara Muslim tidak memasukkan rukun nikah menjadi salah satu, tidak memasukkan catatan nikah menjadi salah satu rukun nikah. Nah, ini maksud dari reformasi hukum keluarga. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada dua, ada isinya, ada bentuknya. Oke, saya kira ini cukup mudah dipahami. Oke, berikutnya kita berbicara metode. Dalam pembaharuan hukum keluarga, itu ada dua metode yang dilakukan. Ada yang secara administratif atau prosedural, ada yang secara substansial. Yang secara administratif itu biasanya berkaitan dengan pembatasan kewenangan peradilan agama dalam mengatasi kasus tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Ini mengkotak-kotakkan, membatasi peradilan dengan peradilan yang lain seperti KUA hanya mengurusi pernikahan dan masalah wakaf misalkan. Kemudian kalau peradilan agama tentang perceraian, tentang rujuk, tentang adopsi anak dan seterusnya. Itu kan pembatasan kewenangan yang telah terjadi dalam proses pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Nah, kalau secara substansial ini berbicara mengenai perombakan atau pembaharuan konten hukumnya. Ada yang dengan metode takhayur, ada yang metode talfik, ada yang metode ijtihad, ada yang dengan menggunakan putusan pengadilan. Oke. Kita akan coba mengulik secara singkat tentang yang metode substansial karena ini cukup penting untuk diuraikan. Yang pertama, takhayur. Takhayur itu merupakan metode yang yang mayoritas lah. Mayoritas digunakan di beberapa negara Muslim Sunni. Nah, caranya yang pertama itu biasanya mencari pendapat alternatif yang sama dalam mazhab tertentu dan kemudian kalau seandainya tidak ditemukan kemaslahatan atau tidak ditemukan kebijakannya cocok, maka beralih ke pendapat yang tidak populer. Kalau seandainya itu masih belum puas, beralih ke langkah yang kedua, menuju ke pandangan yang berkembang dan populer dari mazhab yang lain. Kalau seandainya masih belum puas lagi dan belum cocok nih dalam pembaharuannya, cari pendapat mazhab Sunni yang tidak populer. Dan kalau masih belum puas lagi, baru mencari pendapat fuqaha khalaf, ulama-ulama kontemporer. Dan kalau seandainya itu masih belum juga ditemukan kemaslahatan untuk kepentingan publik, maka yang terakhir adalah mengadopsi aturan hukum yang berkembang di dalam tradisi Syiah. Ini cara-caranya. Contoh yang paling populer itu yang seperti di kisah sejarah tadi, yaitu 2 dekret Sultan Turki di tahun 1915 mengenai hak istri. Ini kan dia mengambil pandangan yang berkembang dan populer dalam mazhab Sunni Ortodoks mengenai hak istri. Tidak mengambil yang dalam satu tradisi mazhab. Yang kedua itu talfik. Talfik itu kan ekletisme, mencampur adukan hukum. Bukan berarti membuat hukum yang sembarangan, tidak. Tetapi tujuan talfik juga untuk menghasilkan produksi hukum yang bisa memberikan kemaslahatan. Dan KHI itu adalah salah satu contoh produk hukum talfik dan juga hukum yang lain juga. Mengapa bisa dikatakan produk hukum talfik? Karena dalam KHI sendiri dalam penyusunannya mengkombinasikan berbagai pendapat mazhab. Ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabila, ada mazhab Maliki, dan juga ada mazhab Hanafi. Meskipun mayoritasnya didominasi oleh mazhab Syafi'iyah. Nah, ini contoh yang saya sampaikan ini adalah contoh hukum di Sudan. Surat edaran hukum Sudan. Sudan itu bermazhab Maliki. Surat edaran nomor 49 tahun 39 mengenai bagian waris untuk saudara dan saudari kandung atau seibu jika bersama dengan kakek dan garis ayah. Di surat ini
memperbolehkan siapa itu namanya saudara atau saudari kandung atau seibu yang bersama dengan kakek dari garis ayah memperoleh hak waris. Yang ini sebelumnya tidak diperbolehkan dalam hukum di Sudan yang bermadzhab Maliki. Nah, ini namanya tamfik, mengambil mencampur adukan, mengekletisme konten hukum. Kemudian ini. Nah, ini yang ijtihad. Yang ijtihad itu merupakan metode yang mungkin mayoritas digunakan, sama seperti takhoyur. Tetapi ijtihad ini akhir-akhir ini cukup dominan digunakan di berbagai bentuk pembaharuan hukum keluarga. Nah, dalam praktiknya ijtihad itu bisa mengaplikasikan beberapa metode ijtihad seperti qiyas, kemudian maslahah, tafsir kontekstual, dan termasuk uruf atau kebiasaan masyarakat tertentu. Kalau qiyas itu kan pakai analogi, kalau maslahah itu kan pakai pertimbangan maslahah mursalah atau makosid yang kemudian mempertimbangkan kemaslahatan publik yang meskipun tidak terkandung dalam nas-nas fikih atau nas hadis atau Al-Quran. Dan kemudian yang berikutnya adalah tafsir kontekstual. Adapun uruf atau kebiasaan ini memang sesuatu yang tidak begitu dominan, tetapi dalam praktiknya dalam pembaharuan hukum keluarga dimanapun mempertimbangkan uruf itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena dalam praktik ijtihadnya uruf masyarakat tertentu harus dilihat secara detail untuk menghasilkan kemaslahatan dari apa yang mereka pikirkan tentang sebuah hukum. Contoh dari ijtihad atau contoh dari metode ijtihad dalam mereformasi hukum adalah pasal 209 KHI. Teman-teman bisa ngecek nih kalau ada yang membawa hak KHI atau di laptopnya punya file KHI, silakan dibuka di pasal 209 KHI yang mengatur wasiat wajibah tentang anak angkat dan orang tua angkat. Nah, sebelumnya anak angkat dan orang tua angkat itu tidak bisa saling mewarisi. Nah, bagaimana Indonesia bisa tetap memberikan hak mereka karena keberadaan mereka itu begitu dekat. Nah, meskipun tidak terjadi pertalian darah ya melalui wasiat wajibah, yang padahal wasiat wajibah itu peruntukannya hanya untuk cucu yang terhijab oleh kakek atau nenek. Ini bentuk pembaharuan yang terjadi di Indonesia dengan metode ijtihad. Bisa dicek teman-teman ya pasal 209. Nah, yang terakhir ini reformasi melalui putusan pengadilan. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang eks-kolonialisme Inggris di anak benua India seperti Pakistan, India dan Bangladesh. Mereka mereformasinya itu dengan cara jurisprudensi dengan metode yang diperkenalkan oleh sistem hukum Inggris. Sebelumnya mereka memahami hukum, mempraktekkan hukum yang mereka sepakati di era sistem hukum Islam yang sangat kuat. Nah, ketika mereka diperkenalkan oleh Inggris tentang sistem hukum yang baru, kemudian mereka mereformasinya dengan tidak cara sistem hukum Islam yang mereka pahami sebelumnya, tetapi dengan cara mereformasi melalui jurisprudensi. Karena itu di sana terkenal dengan Anglo-Muhammad Law. Oke. Dari kesemuanya itu ternyata ada dua kategori secara general. Yang pertama adalah intradoktrinal reform, metode intradoktrinal reform yang merupakan tetap merujuk kepada fikih konvensional. Yang kedua ekstradoktrinal reform, yang ini reformasinya tidak lagi merujuk pada fikih, tetapi langsung pada nas-nas keagamaan atau melalui interpretasi atau ijtihad. Nah, ini juga dilakukan oleh KHI, takhoyur, talfik juga dilakukan, dan pada aspek ekstradoktrinal reform yang melalui ijtihad atau interpretasi itu juga dilakukan. Nah, jadi dari 4 metode yang dilakukan itu paling tidak tergolong 2 metode secara general ini. Oke, paham ya teman-teman ya. Tadi penggolongan metodenya, nah ini sekarang dari bentuk pengambilan doktrin itu dari dalam atau dari
luar. Kalau intra itu dari dalam, pengambilan dari fikih-fikih. Kalau ekstra itu mengambil aspek dari luar dengan melakukan inovasi baru. Nah, dari yang disampaikan di awal tadi, ternyata ada bentuk pembaharuan. Ada 3. Yang pertama, bentuknya bisa berupa undang-undang. Yang kedua, bisa melalui jurisprudensi. Dan yang ketiga, dekret raja atau presiden. Ini saya kira mengulang ya, cuman ini mempertegas bentuk pembaharuannya, ada yang undang-undang, ada yang jurisprudensi, ada yang dekret raja, yang ini dilakukan di berbagai negara muslim. Kalau kita biasanya pakai nomor pertama, kalau dekret itu kan tidak pernah kita lakukan kecuali di era Soekarno dan Gus Dur itu, tapi tidak dalam konteks hukum keluarga, dalam konteks politik. Nah, ini berbicara tentang respons negara muslim. Nah, dari pembaharuan yang ada tadi, dari berbagai pembaharuan yang dilakukan di negara muslim, kira-kira kira-kira bagaimana respon negara muslim dalam memahami pembaharuan yang terjadi di berbagai negara muslim. Turki yang menginisiasi awal, dan negara-negara muslim ada yang mengikuti, ada yang tidak. Nah, karena itu sejak Turki melakukan reformasi hukum keluarga, ada 3 kelompok negara. Yang pertama, negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan. Ada beberapa, ini mungkin sekarang bisa dibilang nggak sampai 10 negara atau mungkin 5 negara. Dan yang kedua adalah negara yang meninggalkan konsep fikih konvensional dan melakukan pembaharuan secara liberal. Ini contohnya Turki, atau mungkin sekarang yang agak liberal itu ke Tunisia juga agak sedikit liberal. Dan kemudian nomor 3, negara yang melakukan pembaharuan secara moderat dengan menyesuaikan tuntunan dan konteks kontemporer. Ini terjadi di mayoritas negara muslim. Sebenarnya Indonesia juga pernah mau masuki kelompok negara yang kedua, yaitu ketika ada legal drafting CLD-KHI itu. CLD-KHI itu counter legal drafting KHI. Itu kan isinya kan cukup liberal. Tetapi pada akhirnya itu tidak dilanjutkan dengan beberapa alasan dan beberapa kritikan dari beberapa pakar di Indonesia. Alasan yang paling menonjol adalah karena terlalu dan terkesan liberal dalam beberapa poin atau mungkin mayoritasnya. Anda bisa mengecek hal itu di bukunya Pak Marzuki Wahid yang secara khusus menjelaskan tentang CLD, penyusunan CLD KHI dan bagaimana respon para pakar di Indonesia saat itu. Oke teman-teman, oke dari sini, dari penjelasan ini kira-kira teman ada yang perlu didiskusikan nggak, atau ada yang perlu kita perdalam lebih lanjut? Silakan teman-teman, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, ada Mas Irawan? Oh belum. Mbak Hamidah? Sepertinya tadi aktif mencatat dan aktif menyimak. Atau mungkin Mbak Fitrotit? Oke, belum ya. Oke, karena tidak ada yang perlu dipertanyakan, saya kira materi perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan kemudian kita akan lanjut pembahasan berikutnya di pekan depan. Untuk terkait tugas dan terkait pendalaman materi pada hari ini nanti akan saya infokan di WA grup kelas kita ya, yang diakomodir oleh Mas Irawan. Oke, cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman dan keaktifan teman-teman di kelas, mau mendengarkan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dalami hari ini bisa bermanfaat untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan orang banyak, kepentingan orang sekitar, dan khususnya kepentingan untuk agama dan negara kita. Ala hadhihi niyya wa ala kunniyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya kan, Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Tetap
selalu jaga kesehatan agar tetap terus bisa mengikuti pembelajaran di kampus kita tercinta ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.